Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebab dialah punya kita dan kitalah punya dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, sejenak kita tundukkan kepala kita. Segala sesuatu ada di datangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami ada di sini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Dan kami mau sembah dan muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya segala pujian bagi Tuhan. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dengan mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia Kau ajaib.
Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Kami puji dan sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Tidak ada kata yang paling indah. Kami berkata Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran dan keagungan-Mu bagi kami semua. Membawa kami, melawat kami, memimpin kami. Sampai hari ini kami lagi ada di sini di rumah-Mu Tuhan. Kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Ambil alih semua Tuhan ibadah kami. Kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan, nama yang besar, nama yang mulia. Dibuka ibadah kami dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan. Amin saudara. Seberapa banyak kita diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan sama-sama kita akan berkata glory. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Inilah Yesus kata.
sekali lagi angkat suaramu jemaat Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama sekali lagi glory. Haleluya. Bagi Tuhan kita, berikan pujian yang paling meriah bagi Allah kita. Sama-sama katakan kekal. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa bagi kita. Dari tempat saudara berdiri, coba lambaikan tangan pada kiri kanan saudara. Lambaikan, tujukan lambaian saudara kepada kiri kanan belakang saudara. Dan kita mau berkata, kita sambut Dia Sang Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Dia yang maha mulia, Dia yang
bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk sama Bapak Ibu. Berikan hatimu saat ini. Dalam hadirat Tuhan kita ada di sini. Satu hal yang mau kita ucapkan kepada Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami sampai hari ini Tuhan. Tak terbatas, terukur dan tak terukur kasih setia-Mu bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu mengubah seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
akan melawat setiap hatimu yang terbuka untuk Dia. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Kuasa Tuhan limpah bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita yang besar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Suara-Mu akan dibirtakan bagi kami semua. Dan kami akan menerima setiap suara-Mu yang Engkau keluarkan bagi kami Bapa. Siapapun kami dan apapun kami, bagaimanapun kami tetap menerima Engkau karena Engkau melebihi dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi. Hamba firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya ada di tangan-Mu dan semuanya ada di tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami akan siapkan hati, telinga, bahkan semua hidup kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Kita sudah memuji Tuhan. Pujian yang terakhir dikatakan, Engkaulah tempat persembunyianku, menara kekuatanku, dan Engkaulah penolongku. Sungguh satu pernyataan yang sangat-sangat pasti. Bukan berdasarkan kata orang, saya percaya, tapi berdasarkan pengalaman hidup. Oleh pemazmur. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada seorang pun yang berkata, waktu ini adalah waktu yang menyenangkan. Di seluruh permukaan bumi, siapapun dia, dalam kondisi seperti ini, semua akan berkata, ini situasi yang sulit, ini situasi yang menyesakkan, ya. Ini situasi yang membuat jiwa banyak orang tertekan, bahkan bukan banyak, semua orang tertekan. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari tekanan ini? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang walaupun dalam tekanan, kita berani berkata, bersama Tuhan, aku akan melakukan perkara yang ajaib. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-42 dan 43, kita tidak usah baca, nanti Bapak atau Bapak Ibu baca di rumah. Tapi satu pernyataan dari pemazmur yang dijadikan satu pujian, di mana di situ dicatat bahwa kondisi mereka sangat-sangat dalam kesesakan. Tapi di tengah-tengah kesesakan, di ayat yang kedua dari Mazmur 40 dia katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-12, itu satu pernyataan dari pemazmur bahwa sungguh-sungguh keadaan yang sulit sementara dihadapi. Tetapi kenapa sulit? Dia katakan, orang-orang berkata, di mana Allahmu? Ya. Saat ini tidak memilih
orang yang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang mengalami masa sulit, tidak. Semua yang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengalami masa sulit karena kesulitan lagi mengglobal. Sampai dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Karena orang tanya, di mana Allahmu? Bahasa harimau begini, di mana ngunipe Allah? Ya, ada hamba Tuhan yang harus korban, meninggal karena pandemi yang sementara terjadi. Para medis tidak memilih bulu. Ini kesulitan besar. Ada orang yang harus bunuh diri karena kesulitan ini. Dan di antara mereka ada pertanyaan yang muncul kepada kita, khususnya orang yang selalu berkata, Tuanku penyembuh yang ajaib, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Itu pertanyaan pasti akan tanya, bilang Yesus penyembuh, di mana Allahmu? Jadi itu tekanan yang luar biasa. Tetapi ayat 12 dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam pasal 42 sampai 43, 3 kali ayat ini ditulis, dicatat. Nah, apa jalan keluar untuk kita bisa menjadi orang-orang yang walaupun dalam kesulitan seperti ini, kita tidak menjadi jenuh untuk merindukan Allah? Bagaimana cara kita untuk kita bisa selalu berkata, Tuhan, aku rindu kepadamu. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan air. Apa yang harus kita buat? Apakah kita cuma bilang merindukan Tuhan, tetapi kita tidak mencari jalan keluar kepada Tuhan? Apa yang harus aku buat, Tuhan? Apa tindakan kita kepada Tuhan supaya kita memperoleh keleluasaan untuk kita bersyukur kepada Tuhan? Saya katakan kepada Om, hari-hari ini justru di dalam kesulitan, beberapa hari ini Om rasa sakit lagi di pinggang yang tadinya sudah sembuh, tapi karena bersih-bersih halaman, saya tanya kenapa tidak mau menyaut. Nanti kemarin hari apa Yola buka rahasia, Papi ada buku tolong angka, itu batang korma. Saya bilang aduh, sekarang tidak enak. Dalam keadaannya saya bilang sama Om, di saat seperti ini mari kita lebih mencari Tuhan, biar jiwa ini lebih rindu kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rindu kepada Tuhan dengan segenap hati, bisa datang menyembah Tuhan dengan ketulusan. Tadi firman Tuhan berkata, wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu disembuhkan Tuhan karena dia datang dengan ketulusan hati. Kita baca ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 43. Dikatakan begini, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Yang pertama dia katakan, suruhlah firmanmu, suruhlah terangmu. Suruhlah terangmu yang pertama. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 105, Mazmur 119 ayat yang ke-105, di situ kita bisa melihat bagaimana pemazmur minta kepada yang punya firman. Mazmur 119 ayat 105. Saya tidak mau buka terlalu lama, nanti Om sudah wanti-wanti, jangan lama. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kalau saya lebih cepat saya baca saja. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi terang yang diminta oleh pemazmur kepada Tuhan, suruhlah terang-Mu datang. Firman Tuhan yang akan membuat kita apa? Bisa mengerti
Mengapa kita harus cari Tuhan? Bagaimana cara kita harus menemukan Dia? Bagaimana kita boleh sampai ke gunung kudusnya di dalam hadirat Tuhan? Saya katakan sekali lagi, hari-hari ini kita harus berusaha, bukan dengan kekuatan kita, tapi suruhlah terangmu untuk menuntun aku, membawa aku ke gunung yang kudus. Hanya firman Allah yang akan memampukan saya dan saudara di hari-hari ini untuk bisa kita masuk ke tempat yang kudus, di dalam hadirat Allah, di dalam bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang pertama. Terang, firman yang akan menuntun saya dan saudara untuk bisa menjadi orang-orang yang rindu Tuhan, dan tidak hanya sampai di rindu, tapi kita punya tindakan untuk mencari Tuhan agar jiwa ini diberi kepuasan oleh Tuhan, agar roh keberanian yang Tuhan berikan kepada itu bekerja dalam hidup kita. Kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji Dia akan kirim penolong, yaitu Roh Kudus. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hati kita kalau kita tidak mencari Dia? Dan satu hal, yang pertama, suruh terang. Dikatakan terang itu bukan cuma untuk bangsa Israel, bukan cuma untuk satu bangsa atau untuk satu kelompok, tidak. Tetapi dalam Mazmur pasal yang Yesaya 51 ayat 4 dikatakan, hukumku, firmanku itulah terang bagi bangsa-bangsa, termasuk saya dan saudara. Kita berhak untuk memiliki terang itu. Memiliki firman itu akan menjadi kekuatan dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa masuk dalam hadirat Allah, dibawa ke gunung yang kudus. Yang pertama firman Allah, yang kedua kita lihat. Kembali kita buka Mazmur 43. Suruhlah terangmu, tadi dia katakan terang itulah firman Tuhan, dan kesetiaanmu datang. Tadi kita sudah jelas, terang itu firman Allah. Yang kedua, kesetiaan Tuhan datang untuk menuntun saya dan kita semua. Untuk apa? Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Kita buka Mazmur pasal 91. Kita akan lihat apa kesetiaan Tuhan itu. Ada begitu banyak kesetiaan Tuhan, tapi ada dua hal dalam kesetiaan Tuhan. Dikatakan begini, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya, kesetiaan Tuhan ialah apa? Perisai dan tembok. Firman Allah kita sudah tahu. Firman Allah kita sudah miliki. Dan janji firman itu ya dan amin. Tadi pagi saya dan Om menyanyi dalam pujian penyembahan masuk hadirat Allah. Kami nyanyikan, janjinya sungguh terbukti dari waktu ke waktu. Kami nyanyikan itu pujian. Semuanya nyata. Dikatakan biarlah kesetiaanmu datang dan menuntun aku. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan tembok. Kita sudah diberi firman Allah setiap hari. Kita baca firman Allah. Tapi Dia juga tidak hanya membiarkan kita baca firman-Nya. Dia juga memagari kita dengan kesetiaannya.
tembok dan perisainya menjadi bagian saya dan saudara. Itu yang membuat selain firman Allah, perlindungan Tuhan membuat saya dan saudara bisa masuk ke tempat kudus Allah. Tapi banyak kali kita sudah tahu firman, namun kita tidak mau membiarkan Tuhan memerisai kita. Dengan cara apa? Tidak mau melakukan firman-Nya. Walaupun kita sudah banyak tahu firman, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tembok dan perisai, kesetiaan Tuhan tidak akan nyata dalam hidup saya dan saudara. Sehingga banyak orang akan berkata, kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Karena apa? Ada doa yang kita minta kepada Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita berdoa, minta sesuatu untuk kemuliaan Bapa, jangan untuk kemuliaan saya dan saudara. Kalau kita minta sesuatu untuk kemuliaan Bapa di sorga, pasti itu Tuhan akan berikan kepada kita. Karena bukan untuk memegahkan diri kita, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tembok dan perisai. Kesetiaan Tuhan itulah tembok dan perisai yang memerisai dan menemboki kita, menjaga dan memelihara kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa naik ke gunung Tuhan. Karena untuk kita bisa naik ke gunung Tuhan ada syarat. Di dalam Mazmur pasal 15, salah satu syarat. Coba kita baca. Mengapa kita harus dipagari? Tuhan harus memerisai kita dengan firman-Nya. Kita buka supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 15. Saya akan baca secara cepat, ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersinggir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, orang yang setia. Yang penting sobat janji. Walaupun nanti dia kalau dia tepati janji itu, dia akan rugi, dia tidak akan ingkar janji. Amin. Hanya kali kan baku janji komang. Ya, kita sehidup semati. Orang dua persahabatan komang tidak boleh dipisahkan. Tapi ada banyak kali janji-janji itu diingkari. Dan Tuhan bilang orang yang seperti itu tidak akan bisa masuk ke tempat kudus Tuhan. Orang yang suka menyebar fitnah tidak akan masuk dalam tempat kudus Tuhan. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Bahaya sekali ini. Mungkin kita akan masuk dalam doa. Mungkin kita akan merasakan sesuatu yang indah, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan bilang masih ada. Ya, kita akan merasa lebih lagi pergaulan hidup dengan Tuhan. Kalau kita ada pada kita 5 ayat ini, 5 isi firman Tuhan ini dalam 5 ayat ini. Siapa yang berlaku demikian, dia katakan tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Itu syarat orang yang bisa masuk ke gunung Tuhan. Tujuan supaya kita bisa masuk ke gunung Tuhan. Tujuannya apa? Kita lihat Mazmur 43 kembali. Kita lihat ayat yang keempat. Tadi kita baca ayat yang ketiga. Dikatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ini maksud dan tujuan. Kita katakan, Tuhan suruh firman-Mu, suruh terang-Mu, suruh kesetiaan-Mu datang dan menuntun aku, supaya aku bisa masuk dalam rumah Tuhan. Tujuannya supaya kita bisa bersyukur, memuji-muji Tuhan.
Tapi ada, tadi kita sudah baca, syaratnya. Kadang-kadang kita sudah berusaha, tapi tiba-tiba datang lagi pikiran, begini. Yang 5 ayat itu, tadi saya baru buat ini, tadi saya baru fitnah teman saya, ya. Sehingga kita tidak bisa bebas. Nah, syaratnya kita akan masuk ke gunung Tuhan. Untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, kita harus apa? Firman Tuhan yang Tuhan suruh kita harus lakukan. Supaya kesetiaan Tuhan itu menjadi bagian kita. Menjadi perlindungan bagi kita. Dan dengan segala kebebasan kita bisa masuk dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan juga berkata di dalam Yesaya pasal 1, kalau saya tidak salah, mulai ayat 10 dan seterusnya. Tuhan bilang, tidak usah kamu persembahkan korban. Karena tanganmu penuh darah, aku jijik melihatnya. Kalau engkau mengangkat tanganmu, aku memalingkan mukaku. Karena ada darah di tanganmu. Jadi kebencian. Ya, jangan. Kalau masih ada seseorang yang kita masih menyimpan marah terhadap dia, lepaskan pengampunan. Banyak orang, sudah saya suka kasih maaf. Tapi untuk bertindak, menyatakan, dibilang legowo, melepaskan semua perasaan marah itu sangat tidak mudah. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala pikiran, perasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tujuannya saya katakan tadi, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita bisa bersyukur, kita lihat ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Gelisah, tertekan, karena masih ada hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang masih tersimpan dalam hati kita. Karena kita masih melihat kesulitan hidup ini melebihi kekuatan dari Tuhan. Karena kita tidak mau membiarkan firman Allah bekerja dalam hati kita. Sehingga perlindungan Tuhan tidak menjadi bagian kita. Masih tetap ada ketakutan. Ya. Bahkan iblis sering menuding kita, aduh nyandak mau jadi. Tuhan nyandak mau dengan doa. Mana belum berdamai dengan dia. Masih ada hal yang salah yang kamu lakukan. Makanya dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Cara yang pertama, supaya kita tidak tertekan. Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, yang pertama kita harus berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap sepenuh, jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Apapun situasi kita di dalam dosa sama Tuhan, apapun situasi yang kami lihat hari-hari ini, di seluruh, secara mengglobal, apapun yang kami alami dan kami lihat di dalam keluarga rumah tangga kami tidak pesimis Tuhan. Kami mau mencari Engkau, kami percaya satu waktu Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Kadang-kadang kita menjadi pesimis, kita tidak bebas karena kita melihat, aduh, beribadah sekian lama Tuhan belum jawab ini doa. Beribadah sekian lama, anak-anak belum ada perubahan. Beribadah sekian lama berdoa, suami belum diubahkan. Jangan kita tertekan, tapi berharaplah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Kalau dalam tekanan orang tidak bisa bersyukur. Kadang-kadang kita berharap sungguh kepada Tuhan. Berharap, tetapi dalam tekanan. Habis berdoa, berpikir begini, lihat mau jadi atau tidak, Tuhan mau jawab atau tidak. Tuhan jawab atau tidak itu bukan urusan saya dan saudara. Yang pasti kita harus berharap sungguh kepada Tuhan, karena itu hak Tuhan untuk menjawab doa kita. Kapan waktunya, bagaimana caranya, bukan menurut cara saya, bukan menurut waktu yang saya tentukan, tidak. Semua ada dalam perencanaan Tuhan. Seperti Ayub berkata dahulu,
Aku cuma dengar dari kata orang bahwa Allahku besar. Tapi sekarang dengan mataku sendiri aku melihat Tuhan memulihkan keadaanku. Jadi kita harus berharap sungguh kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berharap sungguh kepada Tuhan? Supaya pengharapan itu tidak menjadi pengharapan yang semu. Akhirnya kita jadi loyo sendiri. Pengharapan berharap kepada Tuhan itu ada syaratnya. Bagaimana cara kita berharap kepada Tuhan? Kita buka di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kitab yang kita baca tadi, Mazmur 43 sampai 42, Ratapan pasal 3 itu kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, itu penulis sementara dalam tekanan yang berat. Sangat-sangat berat. Kalau nanti Bapak Ibu pulang di rumah dan baca itu Ratapan pasal 3. Mari kita buka Ratapan pasal 3. Saya tidak berbicara atau menjelaskan satu demi satu penderitaan apa yang dialami oleh Yeremia. Karena itu nudup Yeremia ratapannya. Kalau dalam perjanjian kitab terjemahan lama dipakai nudup Yeremia. Tapi setelah itu diganti dengan ratapan. Ratapan pasal 3 dikatakan begini. Ayat 24. Tuhan adalah apa? Bagianku, kata siapa? Kata jiwaku. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Bagaimana cara kita bisa berharap kepada Tuhan supaya apa yang kita harapkan kita tidak akan tertekan. Jadikan Tuhan bahagian hidup kita. Amin. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat seterusnya. Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan dalam pengharapan. Jadikan Dia bagian jiwa saya dan saudara. Perasaan kita tertuju kepada Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak saya. Semuanya Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi biarlah satu lagu lama. Bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus kini ku turut bila kelemahan bimbangkan ku selalu pimpinlah, peganglah dan pimpin jalanku. Jadikan Tuhan bagian jiwa saya dan saudara. Tuhan kita jadikan segala-galanya dalam hidup kita. Itu cara kita berharap. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya masih kerja, seorang pegawai kami berkata, Sustin ini, ya karena kami satu gereja, dia bilang, Sustin, kita lihat kok Sustinnya nak pernah susah. Masuk dari pagi sampai sore, dibatakan sampai malam di kantor itu selalu berseri muka dan suka bersenandung. Saya bilang, karena Sustin banyak uang, dia bilang, tidak. Saya bilang, kalau uang saya tidak punya. Tetapi ada pengharapan di hati saya. Tuhan saya jadikan bagian hidup saya. Bapak Ibu yang kekasih, di masa yang sulit ini, jadikan Tuhan bagian hidup kita. Mazmur 73 kita buka sebagai ayat-ayat yang terakhir. Mazmur 73 kita buka. Kalau ibu-ibu nanti baca di rumah, bapak-bapak baca. Ini juga satu penderitaan dari seorang yang mengasihi Tuhan tapi dia harus menderita.
Kita buka kita baca dalam pasal 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, tadi firman Tuhan, sekarang nasihat. Tadi terang, sekarang nasihat. Dengan firmanmu, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau apa? Mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin. Mau diangkat Tuhan dalam kemuliaan? Syarat yang ketiga, hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat kepada Tuhan. Dikatakan walaupun aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu Tuhan. Melihat kenyataan hidup yang aku alami. Orang-orang fasik bisa senang, sehat, kuat, punya harta banyak. Sementara aku sepanjang hari aku kena tulah. Aku tidak mengerti Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Apa maksudmu? Tetapi waktu aku masuk di tempat kudusmu, nanti ibu baca rumah, saya sampai bisa hafal ini ayat walaupun tidak sempurna. Karena saya selalu suka baca ayat fasal ini. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Dengan tanganmu engkau menuntun aku. Kasih. Aduh, sampai dia katakan satu waktu Tuhan, aku melihat engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Tapi syaratnya dekat dengan Tuhan walaupun kita tidak mengerti. Dia katakan Tuhan, ternyata orang fasik itu mereka seperti sekam ditiup angin. Jadi jangan kita iri hati dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah duduklah dekat kepada Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Dan kita akan melihat segala sesuatu yang luar biasa Tuhan jadikan dalam hidup kita. Ayat 5, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Luar biasa pernyataan dari pemazmur. Setelah dia tahu rencana Tuhan, setelah dia tahu bagaimana Tuhan merancangkan sesuatu dalam hidupnya. Walaupun dia harus diproses dengan luar biasa, tetapi dia tetap ada di dekat Tuhan. Dan dia katakan, ternyata Tuhan, setelah aku mengerti semua itu, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Jadi banyak orang suka masuk sorga karena sorga jalannya dari emas. Bukan, karena di sorga nanti kita akan bertemu muka dengan Yesus. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau kita mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, di akhir nanti kita akan berkata, Tuhan engkaulah gunung batuku, engkaulah perlindunganku Tuhan. Engkau tetap Allahku. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Ini maksud dan tujuan Tuhan memproses kita. Dan kita tetap bertahan, satu waktu kita akan bisa ceritakan kepada orang lain. Allahku luar biasa. Kalau orang bertanya di mana Allahmu, sekarang kita belum bisa jawab, tapi kita tetap berharap. Jadikan dia bagian hidup kita. Satu waktu seperti kata Ayub, dahulu aku hanya dengar dari kata orang, tapi sekarang dengan mata aku melihat. Kita bisa kembali berkata kepada orang yang bertanya di mana Allahmu, kita katakan ini Allahku, Allahku luar biasa. Dia tidak hanya memberi jaminan kehidupan di atas muka bumi ini untuk kita, tapi ada kehidupan kekal yang tidak akan diambil orang dari kita kalau kita jadikan Tuhan itu segala-galanya. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan suruh firman-Mu. Yang pertama, firman itu akan menuntun kita. Yang kedua, perlindungan Tuhan menjadi bagian kita. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang selalu
bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Dan jangan tertekan. Yang keempat, jadikan dia bagian jiwa saya dan saudara. Yang kelima, dekatlah dengan Tuhan walaupun kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Beberapa 1,5 tahun berlalu, 3 saudara saya dipanggil Tuhan. Waktu adik saya yang nomor 5 dipanggil Tuhan, saya ada di sini karena masa pandemi saya tidak bisa pergi. Saya cuma masuk di kamar, saya bilang, Tuhan kasih saya mengerti. Saya tidak mengerti Tuhan. Om bilang sudah Jo, dia di sorga. Tapi Tuhan, saya cuma bilang sama Om, semua orang bisa bilang begitu, tapi saya punya ikatan batin. Saya juga merasa berhutang karena tanggal 12 dia telepon saya untuk berdoa. Saya tidak bisa angkat telepon, saya ada di dapur. Tapi istrinya bilang begini, Ci, nggak usah menyesal. Dengan Ci tidak angkat teleponnya, saya dan Yong bisa berdoa bersama. Saya bisa tuntun dia berdoa. Saya bilang, Tuhan, kasih saya mengerti. Saya tidak mengerti Tuhan mengapa dalam jangka waktu 1,5 tahun 3 orang yang saya kasih Tuhan panggil. Namun satu waktu Tuhan berikan saya pencerahan. Sampai saya pernah bilang begini sama Tuhan. Dalam hati Tuhan, kalau seandainya Reinhard Bongkey ada di sini, cici saya tidak akan meninggal. Karena saya ingat kisah seorang hamba Tuhan yang sudah di formalin bisa bangkit kembali tatkala mengikuti KKR Reinhard Bongkey. Itu kira-kira jam 10 malam saya dalam, Om tidak tahu, saya tutup dengan selimut badan saya dan saya menangis. Tiap malam saya lakukan itu karena saya merasa sangat sedih. Tapi di jam 2 tengah malam, karena saya tidak bisa tidur, saya dengar ada masuk WA. Saya bangun, saya buka. Saya jadi trauma sekali kalau ada WA tengah malam masuk. Saya buka, saya lihat Ibu Reni. Dia kirim gambar RIP Reinhard Bongkey. Padahal baru beberapa jam lalu saya berharap, Tuhan kalau ada Reinhard Bongkey, saya tidak akan meninggal. Tapi saya diam, jangan salah. Paginya saya dapat WA yang baru. Lebih jelas lagi. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Sekarang saya mengerti. Tapi waktu adik laki-laki saya meninggal, saya bilang kembali, Tuhan saya tidak mengerti, kasih mengerti kepada saya. Kenapa Tuhan ambil orang-orang yang saya kasih dalam waktu yang singkat. Tapi sekarang saya mengerti. Bahwa di saat beberapa bulan sebelum dia meninggal, waktu saya bicara dengan dia, saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia begini, nah usah Juci, kita seserahkan kita pe hidup Pak Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil Pak kita, puji Tuhan. Kalau kita mau sembuh, puji Tuhan. Tuhan ingatkan perkataannya itu kepada saya. Saya mengerti. Bukan karena saya hebat, tidak, karena saya berusaha, Tuhan kasih saya pengertian. Walaupun sampai hari ini saya masih mengenang mereka, tapi saya percaya, saya selalu bilang, nanti kita akan ketemu di surga. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Asal kita mau hidup dekat dengan Dia, kita mau selalu berdoa dan memohon kepadanya, firman-Nya akan menuntun kita. Kesetiaannya menuntun kita. Berharap kepada Tuhan, menjadikan Dia bagian jiwa kita. Dan saya percaya apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian saya dan saudara, amin. Puji Tuhan. Kita sebelum saya akhiri, sebelum kita masuk dalam doa, kita nyanyikan pujian Seperti Rusa yang Haus. Ini lagu kesayangan kakak saya laki-laki. Waktu dia sebelum meninggal, 2 tahun sebelum dia meninggal, dia kembali setia kepada Tuhan. Dan ini lagu kesayangan saya. Rindu kita nyanyikan puja sesuai dengan firman yang kita sudah baca tadi. Biar kita menjadi orang-orang yang rindu kepada Tuhan di hari-hari ini lebih daripada apa yang harus kita rindukan. Jiwaku
jiwa kami Tuhan. Supaya di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi, kami tetap pegang janji firman-Mu bahwa Engkau akan menuntun kami Tuhan. Sampai dari keturunan sampai kepada keturunan, Engkau setia bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa rencana-Mu dalam hidup kami, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia. Bila kami tetap dekat kepadamu, bila kami tetap berharap kepadamu, bila kami selalu bersyukur kepadamu, kami akan melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau akan mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu, karena Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua dengan kekuatan dan kesehatan. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu setelah kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hanya tidak lagi perjamuan suci tanggal 1 Januari, tanggal 25 Desember tidak perjamuan suci, tapi tanggal 1 Januari kita lakukan perjamuan kudus. Jadi saya kira hanya itu yang kami perlu sampaikan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita sudah beribadah 2 kali dan sore nanti ada ibadah yang ketiga. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah ini. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Surgawi, hari ini kami telah beribadah kepadamu lagi. Seberapa kami yang terkumpul pada siang hari ini telah memuji namamu, menyembahmu, bahkan mendengarkan firmanmu. Bapa, sempurnakanlah semua itu, membawa keteguhan iman bagi kami semua, agar kami tetap setia dan berharap kepadamu, walaupun di saat-saat di mana jiwa kami tertekan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Tapi kami tidak putus harap, karena Tuhan adalah pengharapan kami, memberi kemenangan kepada setiap orang yang berharap kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat yang belum sempat beribadah, baik pagi tadi ataupun siang ini. Bukakan jalan Tuhan, agar sore nanti kami dapat berkumpul lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang jatuh sakit, yang dirawat di rumah
ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong kiranya sembuhkan mereka Tuhan. Kami Bapak Ibu tampi Tuhan, Engkau lihat kesehatannya terganggu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, menjamahnya, memulihkan kesehatannya, agar kami boleh beribadah bersama-sama. Demikian yang lain-lain yang kami tak sempat sebut nama mereka, Tuhan kiranya melawat mereka dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka minggu yang berjalan ini. Marilah Tuhan campur tangan, beri keberhasilan, beri keberuntungan, jauhkan mara bahaya, singkirkan malapetaka, dan simpan kami di bawah kepak sayap kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebagai anak bangsa, kami cinta bangsa Indonesia. Kami mohon berkatilah bangsa kami Bapa, melalui pemerintah yang sedang menjalankan tugas mereka, menjalankan roda pemerintahan. Berikan keberhasilan, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh kabinetnya Tuhan. Indonesia maju. Kiranya Tuhan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, di kecamatan, di kelurahan, di desa, RT, RW, Tuhan memberkati semua, supaya bangsa kami menikmati pemulihan dari Tuhan di bidang ekonomi, keuangan, di bidang keamanan, di bidang kesehatan. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. TNI dan Polri, kuatkan mereka dalam satu kesehatian untuk membela, melindungi bangsa kami dari rongrongan-rongrongan dari luar ataupun dari dalam, supaya di bangsa kami keamanan selalu tercipta di mana-mana. Ini doa kami Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadakan tangan kita kepada Tuhan, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, pengentaran, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.